Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang heteroskedastisitas. Perkenalkan, nama saya Fatihatu Hidayah, NIM 192010010118. Pengertian: heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan di mana varians error adalah tidak sama. Tujuan dari heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah model regressi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual dinyatakan tetap, maka disebut homoskedastisitas, sedangkan jika dinyatakan berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Konsekuensi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan kondisi berkaitan dengan nilai residual dalam model yang memiliki sifat tidak minimum dan berubah sepanjang waktu observasi. Meskipun terjadi heteroskedastisitas, koefisiensi parameter tidak menjadi bias dan konsisten namun tidak efisien. Merusak efisiensi OLS karena tidak terpenuhinya asumsi OLS. Merusak varians karena varians cenderung bias dan melebar. Hasil pengujian menjadi tidak valid dan diragukan. Pendeteksian heteroskedastisitas. Metode grafik. Ada tidaknya pola tertentu di mana sumbu Y adalah variabel terkaitnya yang diprediksi dan sumbu X adalah residual Y, prediksi Y sesungguhnya. Ini termasuk heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas. Pengujian Pak mengregresikan nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen dengan variabel independen dengan rumus len epsilon i kuadrat sama dengan len sigma kecil kuadrat plus beta len xi plus epsilon i sama dengan alfa plus beta len x plus epsilon i. Jika koefisiensi regresi beta signifikan secara statistik, maka dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Kriteria dalam uji Pak. Jika variabel independen secara statistik signifikan terhadap variabel dependen nilai log residual kuadrat, maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak signifikan terhadap variabel dependen, log residual mengalami homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Pendeteksian heteroskedastisitas. Pengujian Gretzer. Uji Gretzer dilakukan dengan cara mengregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Mengregresi nilai absolut residual sebagai variabel dependen dengan persamaan seperti berikut. Absolut A plus B xt plus Vt. Pendeteksian heteroskedastisitas. Pengujian White tidak memerlukan pemahaman tentang penyebab heteroskedastisitas yang berasal dari variabel oksigen serta sensitif terhadap asumsi kenormalan data. YI sama dengan beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i plus epsilon i. Pengujian korelasi Rangsparman. RS sama dengan 1 min 6 buka kurung sigma D1 kuadrat per n kuadrat min 1, di mana D1 selisih rang dari dua karakteristik yang berbeda. Langkah-langkah 1. Cocokkan regresi Y terhadap X dan hitung EI. 2. Hitung rang dari EI dan XI. Selanjutnya hitung korelasi Sparman. 3. Uji hipotesis. H0 menjadi homoskedastisitas, H1 menjadi heteroskedastisitas. T. RS akar n-2 per akar 1 min RS kuadrat dikurangi Tn-2.
Pendeteksian heteroskedastisitas. Pengujian Goldberg kuat. Langkah-langkah. 1. Urutkan nilai X dari kecil ke besar. Abaikan beberapa pengamatan sekitar median. Katakanlah sebanyak C pengamatan. Sisanya masih ada N-C pengamatan. Lakukan regresi pada pengamatan 1 dan hitung SSE1. 4. Lakukan regresi pada pengamatan 2 dan hitung SSE2. 5. Hitung DF, jumlah pengamatan dikurangi jumlah parameter. Dengan rumus lambda RSS2 per DF2 per RSS1 per DF1 kurangi F. Bila lambda lebih besar dari F tabel, maka kita tolak hipotesis 0 yang mengatakan data mempunyai variabel yang heteroskedastisitas. Mengatasi heteroskedastisitas. Metode generalisasi Let's keyword GLS. Perhatikan model berikut. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus epsilon I dengan variabel epsilon I sama dengan sigma kecil I kuadrat. Masing-masing dikalikan YI per sigma kecil I plus beta 0 1 per beta sigma kecil I plus beta 1 per XI per sigma kecil I plus UI plus sigma kecil I. Maka diperoleh transformer model sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI plus epsilon I. Mengatasi heteroskedastisitas. Transformasi dengan logaritma. Transformasi ini ditujukan untuk memperkecil skala antara variabel bebas dengan semakin sempitnya range nilai observasi. Diharapkan variasi error juga tidak akan berbeda besar antara kelompok observasi. Len YI plus beta 0 plus beta 1 len XI plus epsilon I. Transformasi dengan 1 per XI. Asumsi E sama dengan epsilon I kuadrat per sigma kecil kuadrat XI kuadrat. Transformasi penghasilan YI per XI sama dengan beta 0 per 1 XI plus beta 1 plus epsilon I per XI, atau dapat ditulis dengan YI plus beta YI sama dengan beta 0 X plus BI B1 plus VI. Bukti varian telah konstan. Epsilon I kuadrat per XI kuadrat sama dengan 1 X kuadrat I epsilon I kuadrat sama dengan 1 per XI kuadrat sigma kecil kuadrat XI kuadrat sama dengan epsilon sigma kecil kuadrat. Mengatasi heteroskedastisitas. Transformasi dengan 1 per akar XI. Asumsi epsilon I kuadrat sama dengan sigma kecil kuadrat XI. Transformasi dengan YI. Asumsi I kuadrat epsilon I kuadrat sama dengan sigma kecil kuadrat YI kuadrat. Contoh kasus heteroskedastisitas pada kota keraton. Seorang pengusaha, disebut saja Dodi Sudrajat, ingin mengetahui apakah biaya pemasaran mempengaruhi hasil penjualan furnitur. Karena takut datanya tidak bersifat homokedastisitas, maka Pak Dodi ingin melakukan uji heteroskedastisitas. Contoh kasus heteroskedastisitas. Berikut data yang Pak Dodi kumpulkan selama 12 minggu dengan hipotensi H0 sama dengan tidak ada gejala heteroskedastisitas. H1 ada gejala heteroskedastisitas. Uji Gretzer.
SSI menghasilkan 77,7571, MSE menghasilkan 7,7757. Contoh kasus, SB1 menghasilkan 0,109, TH menghasilkan 1,3761, T menghasilkan 2,28, dan TH per T, TH 1,3761 lebih besar dari 2,281, maka H0 tidak ada gejala heteroskedastisitas atau ditolak, dan H1 ada gejala heteroskedastisitas. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.